الرحيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahid al-mannan sahib al-fadl wal-ihsan. Ahmaduhu ta'ala hamdan yafuqu al-'adda wal-husban. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa'ada man ata'ahu bi fasih al-jinan wa tawa'ada man asahu bil hamim al-an. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Amanah Bapak Haji Budi beserta Ibu, saya hormati segenap pengurus atau pembina yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga tentu saja para asatidz dan ustadzat, juga para wali-wali santri dari anak-anak yang subhanallah tadi sudah disampaikan salah satunya telah menyelesaikan ujian syamil 30 juz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga anak-anak kita, menjadikan mereka dan kita semua sebagai ahlul Quran, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah darinya insyaallah. Alhamdulillah, kembali di pagi hari yang barakah ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, tempat yang kita cintai, dalam rangka tentu saja yang pertama adalah untuk kembali saling mengingatkan di antara kita, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran dan juga kesabaran. Dan tidak kalah penting, di sela-sela itu semua kita niatkan untuk bertafakur fiddin. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, kita lakukan diterima oleh Allah, dicatat sebagai amal saleh pemberat timbangan kebaikan kita, dan dengannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia terbaik, teladan sepanjang zaman, Nabiur Rahman, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta istri, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman insyaallah taala. Ikhwatul iman, para asatidz dan ustadzat, ayat bunda hafizahumullah jami'an. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Minha arba'atul hurum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan itu letaknya berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun satu lagi terletak antara Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Bulan haram memiliki kedudukan tersendiri. Kenapa? Karena dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa
Tidak boleh seseorang melakukan kezaliman di dalamnya. Bahkan ibadah dianjurkan untuk ditingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya. Kenapa? Karena bobot ibadah di bulan-bulan ini berbeda dengan ibadah di bulan-bulan lainnya. Begitu juga kita dianjurkan untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Karena bobot dari kemaksiatan di bulan-bulan yang haram ini berbeda dengan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan lainnya. Selain Dzulqa'dah merupakan bulan dari Ashhurul Hurum, para ulama menjelaskan dia juga adalah satu di antara bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah. Itulah mengapa mulai beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala undang untuk dapat melakukan ibadah haji sudah mulai bepergian melakukan as-safar. Karena memang sudah memasuki waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kiranya apa yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini sangat berkaitan dengan apa yang dibacakan oleh Farid, yaitu tentang sejarah dari pelaksanaan ibadah haji yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Fatal iman, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa haji itu adalah merupakan ruknun min arkanil Islam. Dia adalah rukun di antara rukun-rukun Islam yang 5. Bahkan kata para ulama, diletakkannya haji pada rukun yang terakhir itu tidak terlepas dari hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Seolah-olah haji ini adalah merupakan ibadah pamungkasnya seorang muslim. Setelah sebelumnya dia memantapkan syahadatnya, dia memperbaiki salatnya, dia menunaikan zakatnya, dia melakukan puasanya, maka puncak dari ibadah itu terletak pada pelaksanaan ibadah haji. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ganjaran yang terbaik dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau pada salat, puasa, termasuk zakat, ada pengampunan dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ada pemberian pahala yang begitu besar. Tapi kalau kita lihat pada pelaksanaan ibadah haji, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah ganjaran yang tertinggi. Kenapa? Karena memang pelaksanaannya membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Bukan saja waktu dan tenaga, tapi juga biaya yang harus dikeluarkan untuk menyampaikan seseorang dari tanah airnya sampai kepada Baitullah Al-Atiq dan juga Masyairul Haram. Saudara-saudara rahimakumullah, kalau pada pelaksanaan salat ada pengampunan dosa yang Allah berikan, pada pelaksanaan puasa Ramadan yang baru saja beberapa bulan yang lalu kita tunaikan ada pengampunan dosa, tapi pengampunan dosa yang Allah berikan pada masing-masing ibadah itu kata para ulama hanya sifatnya saghair saja. Dalam hadis kata Rasulullah, was-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir. Pertemuan antara satu salat kepada salat berikutnya ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan salat dari subuh menuju ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali lagi ke subuh. Pada setiap pertemuan dari waktu-waktu salat itu ada pengampunan dosa. Kita berwudu, setiap bagian tubuh yang kita basuh seiring dengan mengalirnya air wudu itu ada pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengampunan dosa yang Allah berikan sifatnya kata Imam An-Nawawi adalah as-saghair, dosa-dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah. Adapun ketika kita menginginkan pengampunan dosa yang besar, maka seiring dengan kita melakukan salat, hendaknya kita menghadirkan taubat kepada Allah. Begitu juga dengan puasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, karena imannya dan mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lagi-lagi kata Imam An-Nawawi,
dosa yang diampuni adalah dosa apa Pak? Yang kecil. Adapun dosa yang besar, seiring dengan dia berpuasa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berbicara tentang ibadah haji, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara langsung, "Wa man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuh." Dan barang siapa yang berhaji semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam haji tersebut dia menjaga diri dari kata-kata yang tidak pantas, dari perbuatan al-fusuq, dari ar-rafath, maka ketika dia kembali dari hajinya, bukan dosa-dosa kecil yang Allah ampuni, tapi karena dia adalah ibadah yang besar di sisi Allah. Orang yang berhaji karena Allah, lalu dia menjaga dirinya dari ar-rafath dan al-fusuq, dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, tidak ada satu dosa pun yang menempel pada diri. Dan itu menunjukkan ganjaran yang besar yang Allah berikan secara langsung kepada orang-orang yang dapat melakukan ibadah tersebut. Bahkan ketika dia melakukan haji tersebut dengan baik dan benar, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga keikhlasannya, mendapatkan haji yang mabrur. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan balasan yang tertinggi kepada siapa? Mereka yang melakukan ibadah haji. Ibadah haji khotul iman adalah ibadah yang istimewa. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala undang untuk dapat melakukan. Tapi bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah akan mampukan dari mana saja jalan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Haji adalah ibadah klasik yang telah dilakukan bahkan oleh nabi-nabi terdahulu. Para ulama berbeda pendapat tentang sejak kapan haji itu disyariatkan. Ada yang mengatakan haji itu disyariatkan sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Dan ini dikuatkan dengan pendapat tentang kapan Ka'bah itu pertama kali dibangun. Maka jumhur ulama menyatakan Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam dan putranya yang bernama Shin. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika terjadi banjir besar di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, pada akhirnya Ka'bah itu menjadi hancur. Namun para ulama kembali menjelaskan tidak ada dalil yang spesifik yang sahih yang menjelaskan tentang kapan ya sebenarnya haji itu mulai dilaksanakan dan siapa saja nabi-nabi yang pernah melakukan ibadah haji tersebut. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Satu-satunya riwayat di Khotul Iman yang menjelaskan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, bahwasanya di antara potongan hadis itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah berhaji 70 nabiyyan, kurang lebih sekitar 70 orang nabi. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Musa berhaji ya setelah Nabi Ibrahim dan seterusnya, di antaranya Nabi Musa berhaji. Nabi Isa apakah sudah berhaji? Belum. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit, dan nanti pada akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan Nabi Isa, di antara yang beliau lakukan adalah melakukan ibadah haji. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa belum melakukan ibadah haji. Adapun nabi-nabi yang lain, kurang lebih sekitar 70 orang nabi telah berhaji. Para ulama berbeda pendapat kembali tentang 70 orang nabi ini sejatinya mulai dari zamannya Nabi Adam atau sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka para ulama berbeda tentang hal ini. Namun kalau melihat dari rangkaian pelaksanaan bahkan pensyariatan ibadah haji, para ulama mengerucut pendapatnya bahwa haji itu dimulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun 70 orang nabi yang dimaksud adalah baik yang disebutkan nama-namanya setelah Nabi Ibrahim maupun yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena sejatinya khotul iman, jumlah nabi itu sangat banyak. Adapun 25 nabi dan rasul yang kita ketahui
ini hanya sejumlah kecil dari nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Karena dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan minhum man qasasna, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada kalian. Yang dikisahkan inilah yang kemudian kita ketahui menjadi 25 nabi dan rasul. Adapun sebagian besar lainnya tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada pendapat tersebut, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala jadikan tumbuh bahkan terlahir di tengah masyarakat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan pelajaran. Dalam surah Al-Mumtahanah yang kita sebutkan tadi, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk mengambil teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh kata Allah, telah kami jadikan untuk kalian teladan yang baik. Pada siapa? Pada sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang berada di sekitar. Nabi Ibrahim alaihissalam yang beriman bukanlah orang Arab. Beliau berasal dari satu tempat yang menurut ulama at-tarikh disebut saat ini dengan Babil, atau sering menyebutnya dengan Babilonia. Di mana Babilonia itu? Ada yang menyatakan saat ini berada perbatasan antara Irak dan Turki. Disitulah kemudian peradaban yang kemudian kita kenal dengan Babilonia. Disitulah Nabi Ibrahim kemudian berasal. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga bahkan masyarakat yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menjaga fitrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tumbuh bahkan di masa kanak-kanaknya menuju remaja ada pergolakan batin melihat apa yang dilakukan oleh keluarga bahkan masyarakat. Beliau dalam hati menyatakan, kenapa orang-orang menyembah berhala yang mereka buat sendiri, mereka letakkan, kemudian mereka sembah. Padahal berhala-berhala ini tidak bisa memberikan kemanfaatan maupun tidak bisa memberikan kemudaratan. Ibrahim yang kecil ini menuju remaja itu kemudian mencoba mencari siapa Tuhan yang sebenarnya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ard, dan seterusnya. Maka kegundahan dan kegelisahan itu membuat Nabi Ibrahim pada akhirnya mencari siapa Tuhan sebenarnya. Beliau keluar rumah di siang hari memandang adanya matahari, makhluk yang begitu besar dan memberikan kemanfaatan, menyinari manusia dan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Mungkin ini Tuhan yang hendaknya kita sembah. Ternyata di sore hari matahari pun terbenam. Maka beliau pun mengambil kesimpulan ini bukan Tuhan. Sekalipun di siang harinya memberikan kehangatan, kemanfaatan, tapi yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dia akan pergi atau kemudian pada akhirnya menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim melihat kepada bulan, melihat kepada gugusan bintang, dan seterusnya, sampai akhirnya beliau mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ini hanya sekedar ciptaan-ciptaan saja. Adapun yang maha menciptakannya dialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim remaja ini pada akhirnya kemudian mencoba mengajak bahkan berdiskusi dengan ayahnya tentang sosok dari Tuhan yang sebenarnya, dan Tuhan yang hendaknya disembah itu bukanlah berhala-berhala yang mereka sembah selama ini. Namun lagi-lagi dia mendapatkan penolakan. Sampai-sampai pernah Nabi Ibrahim itu diajak oleh ayahnya untuk menyembah berhala. Faqala inni saqim, maka dia mengatakan kepada ayahandanya, wahai ayahanda, aku sedang sakit, aku tidak bisa ikut membersamai. Dan Allah juga menceritakan di saat Nabi Ibrahim kemudian dia ditinggal oleh pasukan raja dan juga ayahnya, dia secara sembunyi-sembunyi pergi masuk ke tempat ibadahnya masyarakat pada saat itu dan menghancurkan berhala-berhala yang ada. Lalu diletakkanlah kapak itu pada leher berhala yang paling besar. Ketika raja pulang, lalu kemudian dengan marahnya melihat apa yang terjadi, dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Maka tidak ada seorang pun yang mengaku.
Lalu kemudian mereka mengatakan ada seorang pemuda yang tersisa tidak mengikuti rombongan wahai raja, yuqalu lahu Ibrahim, dan namanya disebut sebagai Ibrahim. Ketika Ibrahim dipanggil menghadap kepada sang raja, dia mengatakan, saya tidak melakukan. Apakah ada seorang di antara kalian yang melihat saya menghancurkan berhala-berhala ini? Coba dari alat bukti yang kemudian ada, ternyata kapak itu berada di mana, Pak? Di lehernya berhala yang paling besar. Coba tanyakan kepada berhala itu. Mungkin dia yang menghancurkan berhala-berhala yang lebih kecil. Maka sang raja pun mengatakan, apakah kamu sudah gila? Mana mungkin berhala itu bisa bergerak dan menghancurkan berhala yang lain? Maka Ibrahim, kalau kamu tahu berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, membela dirinya saja tidak bisa, mengatakan bukan saya pelakunya saja tidak bisa, lalu kenapa kalian menyembah? Seharusnya ini memberikan satu pengetahuan yang membuat mereka tersadarkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hidayah itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang hadir adalah amarah yang membuat pada akhirnya Nabi Ibrahim kemudian dibakar hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluknya yang bernama api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tentu kalau kita membahas tentang kisah Ibrahim ini sangat panjang. Namun yang ingin kita sampaikan tentang bagaimana Allah menjadikan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai teladan, dan salah satunya adalah pada pelaksanaan ibadah haji. Nabi Ibrahim setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lebih memilih untuk bermigrasi mencari ladang dakwah yang baru. Kenapa? Karena di negeri tersebut tidak ada seorang pun yang menjawab dakwah beliau. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, satu-satunya orang yang menjawab dakwahnya Nabi Ibrahim adalah masih kerabat beliau, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Namun pada akhirnya Nabi Lut memilih untuk berdakwah di tempat yang berbeda. Adapun Nabi Ibrahim, beliau kemudian bermigrasi ke tempat yang saat ini kita kenal dengan Asyam. Di sanalah beliau memulai kembali dakwahnya, menyeru kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan di saat Nabi Ibrahim kemudian mulai masuk pada fase dewasa, beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang kemudian kita kenal wanita itu bernama Sarah alaihissalam. Beliau menikah dengan ibunda Sarah dan pada akhirnya membangun mahkota rumah tangga dalam keadaan rumah tangga yang sakinah. Allah berikan mawaddah, Allah turunkan kasih sayang. Bertahun-tahun dilewati, rasa sedih, senang dilalui bersama. Namun ada satu yang terasa kurang dalam kehidupan Nabi Ibrahim dan juga Sarah, yaitu apa? Selama belasan bahkan puluhan tahun membangun bahtera rumah tangga ini, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan, mengaruniakan kepada keduanya apa Pak? Keturunan. Dan keturunan ini adalah bagian dari zinah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perhiasan, pelipur lara. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan juga keturunan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan dunia. Seperti halnya kita senang ketika kita memiliki harta, kita juga senang ketika kita memiliki anak dan keturunan. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim tidak berputus asa. Beliau meyakini bahwa segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti yang terbaik. Maka suatu ketika dikisahkan di dalam Sahih Muslim, Nabi Ibrahim mengajak istrinya Sarah ini untuk sekedar jalan-jalan, memberikan hiburan. Karena mungkin selama ini Sarah dalam keadaan bersedih, belum diberikan keturunan dan lain sebagainya. Maka ada saatnya sang suami itu hendaknya menghilangkan rasa sedih di hati para istri. Makanya kalau kita tadabburi ayat-ayat dalam Al-Quran, ketika sampai pada kisah-kisah wanita-wanita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dan mereka dalam keadaan atau posisi itu bersedih, Allah senantiasa menghiburnya.
dan menyatakan Allah tahzani, janganlah engkau bersedih. Karena kesedihan seorang istri, seorang wanita itu berdampak pada keluarga. Gitu atau tidak Pak Ibu? Jadi kalau istri itu sedang sedih, biasanya ya rumah itu kelihatan ya. Masakan jadi kurang enak ya, rumah akan berantakan. Kenapa? Mungkin istri sedang sedih. Dan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan agar ketika hal itu terjadi, hendaknya seorang suami itu mengintervensi. Dengan cara apa? Menghilangkan rasa sedih. Ajak jalan-jalan, ya. Paling senang jalan-jalan kemana? Kata Mas gitu ya Bu ya. Jadi guru saya dulu mengatakan, Faisal, kalau kamu nanti dalam rumah tangga, kemudian lihat istrimu sedih, ajak jalan-jalan. Kemana? Jalan-jalan ke toko emas ya. Minimal kalau nggak beli, ya dia senang lihat-lihat gitu ya. Kalau sudah punya uang baru beli. Beli apa lagi? Intinya ajak jalan-jalan. Dan Nabi Ibrahim pada saat itu dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mengajak tamasya jalan-jalan istrinya Sarah. Kemana beliau tuju? Disebutkan ke salah satu negeri yang bernama Mesir pada saat itu. Kita tahu ya, Syam saat ini meliputi Jordan, Suria, Lebanon ya, dan juga Palestina. Adapun Mesir pada saat itu dikenal dengan negeri yang berbeda. Dia tidak masuk ke dalam daerah Syam. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ke negeri Syam. Sesampainya ke negeri Mesir. Sesampainya di perbatasan masuk ke gerbang pintu Mesir, datanglah seorang laki-laki untuk memberikan warning kepada Nabi Ibrahim pada saat itu. Dia mengatakan, dari mana kalian berasal? Aku tidak familiar melihat wajah kalian. Maka Nabi Ibrahim, kami berasal dari Syam. Kami datang ke sini untuk jalan-jalan. Saya ingin menghibur istri saya. Maka kata lelaki tersebut, wahai fulan, saya tidak mengenalmu, tapi saya melihat engkau memiliki istri yang sangat cantik dirimu. Dan perlu engkau ketahui, di negeri ini kami memiliki seorang raja yang dalam tanda petik mata keranjang. Jadi kebiasaannya itu adalah dia sering mengambil wanita yang dia anggap cantik untuk kemudian dia jadikan sebagai pendamping atau minimal penghiburnya, meskipun wanita itu sudah berstatus menikah. Jadi tidak segan-segan raja itu. Ini bukan Firaun, karena Firaun nanti datangnya jauh setelah Nabi Ibrahim, dia di zamannya Nabi Musa. Tapi ini kisah raja yang lain di negeri Mesir pada saat itu. Lalu dikatakan, seandainya engkau memiliki kesempatan untuk keluar dari negeri ini, maka tinggalkan negeri ini untuk menjaga keselamatanmu dan juga istrimu yang cantik. Tapi Nabi Ibrahim sudah terlanjur jauh melakukan perjalanan, kembali lagi ke Syam, butuh waktu dan tenaga, sedangkan mereka sudah dalam keadaan yang capek. Maka bersikeras Nabi Ibrahim untuk tetap masuk, namun beliau berpesan. Beliau katakan, dan ini dikatakan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisahkan. Kata Nabi Ibrahim kepada Bunda Sarah, wahai Sarah, seandainya pun la samahallah, engkau tertangkap atau kita berdua tertangkap, lalu ditanya siapa engkau ini, maka katakan saya ini adalah saudara. Saya ini siapa? Saudara. Awalnya Sarah itu menolak untuk mengatakan, kamu suamiku, kamu bukan saudara. Kalau seandainya kamu saudara, aku tidak halal bagi. Maka kata Nabi Ibrahim, bukan itu maksudku wahai istri. Maksudku adalah saudara di sini adalah saudara seiman. Karena di negeri ini tidak ada yang beriman kecuali kita berdua. Maka ketika engkau mengatakan aku ini adalah saudaramu, maka maksudnya adalah saudara seiman, bukan saudara-saudara dan lain sebagainya. Dan ini yang disebut oleh para ulama dalam istilah fikih itu sebagai at-tawriyah. At-tawriyah itu secara zahir terlihat seperti al-kadhib, seperti dusta, tapi sebenarnya tidak. Dia tidak bermaksud untuk kemudian berdusta. Dan di dalam hadis, dalam Sahih Muslim itu disebutkan bahwasanya ada 3 keadaan di mana Nabi Ibrahim itu pernah melakukan at-tawriyah. Yang karena at-tawriyah ini kelak ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia itu di padang mahsyar dan mereka mencari nabi-nabinya untuk meminta pertolongan. Pergi ke Nabi Adam meminta pertolongan kepada Nabi Adam agar memberikan syafaat. Maka kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Kenapa Nabi Adam tidak mampu untuk berdoa pada saat itu? Kata
Kata Nabi Adam, aku pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah yang karena kemaksiatan itu aku diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan itu, satu kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam, beliau malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku pernah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah dengan bertauriah tadi. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 keadaan ini sudah kita sampaikan semuanya. Ketika diajak untuk menyembah berhala, kata Nabi Ibrahim apa? Faqala inni saqim. Wahai ayahku, aku dalam keadaan sakit. Sakit yang dimaksud, kata Nabi Ibrahim, adalah sakit melihat orang-orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sakit secara fisik, tapi yang dimaksud adalah sakit ketika melihat ada kemusyrikan yang terjadi. Tauriah yang kedua ketika beliau mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala adalah siapa tadi Pak? Berhala yang terbesar. Dan tauriah yang ketiga adalah poin ini, ketika beliau mengatakan kepada istrinya, kalau ditanya siapa saya, katakan saya ini adalah saudara. Padahal maksudnya saudara apa Pak? Seiman. Ini juga kalau kita lihat di dalam hadis, Rasulullah SAW membolehkan tauriah ini untuk dilakukan ketika ada kemaslahatan yang besar.